kita dudukan dulu Dr. Richard di sini. Karena aku ingin melihat ekspresi Dr. Richard ketika mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Lihat ke depan, dokter. Lihat ke arah kamera. Sepertinya yang lebih serem daripada fitnah dan fakta ya. Lihat aja ya. Apa reaksi dokter kalau aku membacakan kalimat berikut ini? Dokter, tapi kok senangnya gimmick? Mana integritasnya? Itu aja ya. Rasanya gimana kalau diomongin kayak gitu? Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Yang berikut ya. Dr. Richard. Tapi zaman sekarang kalau nggak gimmick siapa yang mau nonton ya? Oh iya, oke baiklah. Oke, yang berikut ya dok. Apa reaksinya kalau dengar kalimat gini? Dr. Richard kan terkenal dan masuk TV itu gara-gara Kartika Putri. Oke, yang berikut ya. Dah, ada komen? Nggak ada ya. Yang berikut ya. Apa yang terlintas di benak Dr. Richard ketika mendengar kalimat? Katanya dokter pejuang janda tersakiti, tapi istri diselingkuhi minta diwawancara, minta fee 300 juta. Hah? Siapa itu? Nah. Siapa? Ada kan waktu itu yang katanya minta diwawancara, tapi Dr. Richard ngasih red card. Oh, pernah ya? Pernah kayak gitu nggak? Naruh sponsor kali. Kalau naruh sponsor tuh, itu juga nggak 300 juta, 700 juta. Lebih. Itu apa? Misinformasi. Iya, misinformasi. Kalau taruh produk, sponsor, built-in memang agak tinggi ya, Cin. Oh, ya ampun. Kok aku kalah? Tolong dong, dibantu. Ya, berikut ya. Yang berikut. Apa yang terlintas cepat di benak Dr. Richard ketika mendengar kalimat? Dokter cuma mau bantu janda viral aja. Kalau nggak viral nggak mau karena nggak dapat exposure. Iya, janda di Indonesia itu banyak. Gila lo kalau mau bantu semuanya. Gue bantu tuh kan mau kasih. Satu, janda tuh bukan gue kawinin semuanya. Nggak ada yang gue kawinin satupun ya. Dan kita bantu ini kan kasih edukasi. Yang kasih edukasi itu cari yang viral lah supaya edukasi itu nyampe. Kalau semua janda di Indonesia gue bantuin, gila. Gue siapa? Menteri bukan. Iya. Jadi edukasinya itu adalah setiap orang harus bisa menghargai dirinya sendiri gitu ya. Baik minimal paling dengan kecantikan, yang berikutnya dengan kecantikan bisa membuat orang jadi nggak insecure gitu ya dok ya. Banyak pesan yang bisa disampaikan sih. Termasuk pesan-pesan cara menghadapin maligai rumah tangga mereka juga. Cara mereka itu kayak, aku tuh sisipin di podcastku kayak gitu punya. Kalau misalnya suami diselingkuh itu, reaksi kita tuh apa sih sebenarnya? Apa dong reaksinya? Kalau misalnya ribut itu bagaimana sih? Kalau suami selingkuh apa reaksinya dok? Gimana dok? Ribut, tapi jangan dimedsosin kalau menurutku. Kecuali nggak mau lagi, atau pengen jaga jarak, atau ada sesuatu yang keterlaluan. Kan zaman sekarang ada yang kelewatan ya. Maksudnya itu sudah dibongkar semuanya, habis itu balikan lagi. Netizennya ribut semuanya. Ya kan nggak apa-apa balik lagi. Oke, yang berikutnya coba kita ke Nggak bintang apa-apa, tamu kita balikan lagi selanjutnya. nggak apa-apa. Cuma kan banyak orang kan netizen sudah ribut semuanya, Ya, sudah apa-apa. bantuin pencemaran nama baik banyak orang gitu kan. Baiklah, kita ke bintang tamu kita selanjutnya. Ada Visabella, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nabila Visabilillah atau Visabella, penyanyi kelahiran 1994 ini debut single berjudul Pura-Pura Bahagia pada 2020 lalu setelah bergabung dalam band Ruang Rindu bersama Dodi Kangen Band. Perempuan yang pernah memposting mas-mas Jawa inisial D pada 2021 lalu ini dihujat netizen karena dianggap sebagai orang ketiga atas hubungan Denny Caknan dan Happy Asmara yang putus pada Agustus 2022 lalu. Walaupun Denny Caknan sudah menikah dengan Bella Bonita pada Juli 2023 dan Happy Asmara menikah dengan Gilga Sahid pada 22 Juni kemarin, Visabella masih tetap dituding sebagai perusak hubungan mereka. Padahal Visabella sudah menjalin hubungan baik dengan Happy Asmara dan memberikan klarifikasi bahwa ia bukanlah perusak hubungan. Benarkah Bella masih terus dibandingkan dengan istri Denny Caknan lantaran memiliki nama yang sama? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, akhirnya ada ceweknya lagi di sini ya. Tadi cowok-cowok mulu, oke? Sudah ada Visabella dan didampingi oleh Dr. Richard dan juga Bang Billy. Di sini duduk untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta Visabella? Fitnah atau fakta Visabella bahwa walaupun kamu udah klarifikasi di mana-mana, tapi sampai sekarang masih aja ada orang-orang yang banding-bandingin kamu dengan istrinya Denny Caknan. Karena nama kalian sama-sama ada bela-belanya. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh, fakta. Tapi kalau ini nggak apa-apa kamu? Nggak apa-apa sih, karena menurut aku kayak selera orang tuh kan beda-beda ya. Cantiknya menurut aku, cantiknya begini, kan orang juga belum tentu bilang kalau itu cantik gitu kan. Jadi ya terserah mau yang suka sama Bella yang ini atau Bella yang di sana Itu ya masih nggak apa-apa lah, terserah daripada gitu. kamu tuding sebagai Iya, orang ketiga itu betul. ya. Oke, baiklah. Bang Billy, fitnah atau fakta?
Tadinya kamu udah mau pensiun jadi artis, tapi ngelihat bisnis kamu belum ada yang untungnya kelihatan besar, maka kamu belum berani pensiun. Fitnah atau fakta? Fitnah, antara fitnah dan fakta kali ya. Yang fakta yang mana, yang fitnah yang mana? Ya sebenarnya kalau alasannya Billy, sebenarnya kan memang usaha itu kan putarannya itu yang nggak langsung instan kan. Iya, Memang emang belum ya, masih lagi belum, merintis. gitu. Tapi mau berhenti jadi artis benar? berhenti, dibilang berhenti sih enggak, memang lagi santai aja, lagi smooth lah gitu, nggak mau apa namanya Nggak mau terlalu terlalu ribet-ribet ngotot gitu gitulah. Kalau misalkan syuting lagi pengen, kalau enggak. Oke. Rumpi udah berapa? Pokoknya Rumpi hampir tiap hari Senin sampai Jumat undang gua nggak mau. Enggak. Kita emang ngecek mah tiap hari ya, kita ngecek ya. Oke, baiklah. Dokter Richard, Fitnah atau fakta? Banyak juga yang bilang Dokter Richard itu nggak cocok jadi host podcast. Mending jadi dokter aja. Karena kalau ngobrol, kalau nanya-nanya sama narsum belum selesai jawab, pasti dipotong sama Dokter Richard. Fitnah atau fakta, Dok? Fakta! Coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Sebenarnya apa sih yang kamu rasakan, terutama untuk almarhum? Kamu beneran sayang nggak sih? Sayang sama dia. Almarhumah ya, sayang. Almarhumah sayang. Sayang banget. Tapi ada statement katanya lu nggak jagain dia, main handphone. Bahkan ada, lu katanya sempat mau tanggung jawab mau nikahin. Iya, ada bahasa mau nikahin dia. Tapi kenapa nggak jadi? Suka dengan diri kamu? Suka dengan lancipnya kayak gini? Suka. Ini nggak lancip ngomong-ngomong, jendol. Lancip itu kayak gini, Bu. Vi, ini kan nggak lancip, Bu. Saya paham arah pembicaraannya. Tapi fokus pertanyaan saya adalah, jadi menurut Dokter Sagiran, kita kalau sakit pergi ke ahli agama dulu atau ustadz dulu terlebih dahulu. Karena kayak gini, Pak Ustadz. Sorry ya, saya ngomongnya. Kalau misalnya kita sakit, Ustadz Faizal, kalau misalnya kita datang sakit ke rumah sakit, yang membedakan penyakit itu adalah dokter triase namanya. Ya. Ini punyanya THT nih, ini punyanya Opjin nih, ini punya penyakit dalam nih. Tapi sebelumnya gini ya, saya ngomong agak lebih cepat ini supaya suasana hidup, ya, suasana entertain. Jadi bukan karena saya tidak menghargai senior-senior saya di sini ya. Laras lu kenapa? Fakta, kok sudah bilang fakta. Udah bintang tamunya kasihan kayak gini. Ini mau nanya apa? Gue bilang fakta, tapi kan kita kan belajar ya. Oh, iya. Dan gini, aku sebagai seorang dokter itu semua achievement aku sudah dapat. Betul. Dari pasien aku sudah dapat, dari skill tangan aku sudah dapat, sebagai pebisnis juga aku sudah dapat. Tapi aku ngelihat ini sesuatu hal yang baru dan ini tantangan baru ya. Excited ya. Aku ngelihat kayak Om Deddy, aku ngelihat kayak Denny Sumargo, aku ngelihat kayak Kak Ros pinter ya gitu. Aku pengen, tapi kan memang nggak gampang ya. Nggak semudah itu, Cin. Duduk, tanya, kadang dibully. Tapi ini sudah 2 tahun ya. Udah jauh banget sih, sudah jauh berubah. Tapi aku ngerasa aku harus belajar terus ya. Bukan artinya, kan nggak semua orang juga langsung jago, langsung hebat. Aku percaya sih semua usahaku pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Tapi itu jadi khas Dokter Richard, cara gaya itu jadi khas Dokter Richard. Gak apa-apa, Dok, lanjutkan, semangat. Ya berikutnya Bella, Vita atau fakta? Kalau Vita atau fakta, Bella, bahwa kalau pedangdut itu pasti deketnya sama penyanyi Jawa Koplo karena mereka orangnya romantis banget, seperti kamu sekarang juga lagi dekat sama Hasan Aftershine. Vita atau fakta? Fitnah. Yang mana sih yang mana sih? Ada fotonya nggak sih? Karena sebenarnya gini, aku itu tuh dijodoh-jodohin aja sama netizen gitu. Jadi kayak misalkan, ini cocok nih sama Mas Hasan gitu. Karena kan aku suka selalu pakai lagu-lagunya beliau kan. Biasalah dijodoh-jodohin gitu. Tapi udah pernah ketemu, pernah kan? Belum. Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Oh, kita panggilkan. Selain bekerja, tapi Robin, oh, secret.